Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Ainun. Nah, apa kabar nih anak-anak hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terus semangat dalam pembelajaran online kita. Ya, Nak ya. Nah, untuk hari ini Ustazah Ainun akan menjelaskan tentang tema 6, subtema 4, pembelajaran 1, 3, 4 dan 6 matematika. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam tema ini, Ustazah Ainun akan menjelaskan tentang yaitu membandingkan berat benda bagian pertama atau bagian 1, kemudian membandingkan berat benda bagian 2, membandingkan berat dua kelompok benda bagian 1, membandingkan berat dua kelompok benda bagian 2. Tapi sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, seperti biasa simak terlebih dahulu ya tentang satu surah dari firman Allah yang akan Ustazah Ainun sampaikan ya Nak ya. Di dalam surah ini atau ayat ini Allah ingin menegaskan bahwa semua yang sudah diciptakan Allah itu sudah sesuai dengan ukurannya, sistemnya atau hidupnya, matinya, bagaimanapun warnanya, namanya dan semuanya yang berhubungan dengan ciptaan Allah atau segala sesuatu yang diciptakan Allah, baik itu makhluk dan segalanya, semuanya sudah diatur dan sudah disesuaikan dengan ukuran dan sistem masing-masing sesuai kehendak Allah, dan itulah yang terbaik bagi kita ya Nak ya. Nah, seperti kita diciptakan sebagai manusia itu sudah memiliki takdir masing-masing, baik selama sebelum dilahirkan, masih dalam rahim ibu kita, selama hidup kita, kemudian kematian kita, takdir kita, jodoh kita, semuanya sudah diatur berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba yang beriman, kita wajib bertawakal atas segala apapun yang sudah ditakdirkan untuk kita ya Nak ya. Mudah-mudahan dipahami ya Nak ya sampai di sini. Nah, untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang bagaimana membandingkan berat benda, ya Nak ya. Kalau membandingkan berat benda, itu kita harus memperhatikan ya satuan berat yang digunakan, ya Nak ya. Jika satuannya telah sama, maka kita langsung dapat membandingkannya. Tapi jika satuan bendanya berbeda, maka kita harus menyamakannya terlebih dahulu, ya Nak ya. Kan tidak mungkin kita kalau misalnya akan membandingkan berat benda yang satunya kilogram, satunya hektogram, tidak mungkin ya, pasti berbeda hasilnya. Jadi kita harus samakan terlebih dahulu ya Nak ya, sesuai dengan apa yang kita mauin. Misalnya akan menjadi kilogram ataukah hektogram ya Nak ya. Harus diingat ya Nak, kesetaraan satuan berat benda itu harus diingat, yaitu di mana 1 kilogram sama dengan 1000 gram ya Nak ya, 1000 gram. Terus kalau 1 kilogram ya sama dengan berapa hektogram? Ya, pinter, yaitu sama dengan 10 hektogram ya Nak ya. Nah, kemudian kalau 1 hektogram sama dengan berapa? Ayo, berapa gram kalau 1 hektogram Nak? Nah, kalau 1 kilogram adalah sama dengan 1000 gram, sedangkan 1 kilogram sama dengan 10 hektogram, sementara 1 hektogram itu sama dengan 100 gram. Pinter ya. Sampai di sini paham ya Nak ya, harus dipahami. Ini harus diingat, tidak boleh lupa bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram, 1 kilogram sama dengan 10 hektogram, dan 1 hektogram sama dengan 100 gram. Ini harus diingat supaya kalau nanti ada ulangan MTK, kita ingat kalau ada pembandingan satuan berat benda ya Nak ya. Bisa dipahami ya Nak ya sampai di sini? Alhamdulillah kalau bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua yaitu membandingkan berat benda
bagian kedua ya nak ya. Nah, bila benda itu dihitung beratnya beratnya biasanya menunjukkan hasil yang berbeda, maka untuk dapat mengetahui perbedaan tersebut, maka ubahlah dan samakan satuan berat bendanya. Satuan berat benda dapat berubah, misalnya kilogram menjadi hektogram atau gram ya nak ya. Misalnya contohnya seperti ini. Jika kita ingin membandingkan benda, misalnya ini katakanlah beratnya 1 kilogram. Kemudian di sini ada 2 hektogram. Nah, kan? Terus untuk mengetahui perbandingannya berat mana, berarti kita harus menyamakan dulu terlebih dahulu. Berarti ini 1 kilogram dijadikan disamakan ya, dijadikan hektogram. Berarti kalau 1 kilogram sama dengan berapa hektogram nak tadi? Ayo, masih ada yang ingat? Kalau 1 kilogram itu sama dengan 10 hektogram. Ini sama dengan 10 hektogram. Nah, kalau berarti 1 kilo itu sama dengan 10 hektogram. Berarti ini ada 2 hektogram, berarti ada berapa? Ya. Kalau 1 kilo kan sama dengan 10 hektogram. Jadi kalau misalnya 2 hektogram, berarti ada apa? Nggak bisa Ustazah. Iya, memang nggak bisa ya. Berarti kalau gitu kita samakan terlebih dahulu. Berarti ini tidak bisa 2, berarti 20 ya nak ya. Ini 20. Kalau ini 20 hektogram bisa nggak dijadikan kilogram? Ya bisa. Berarti kalau 20 hektogram berarti sama dengan berapa? 2 kilogram ya nak ya. Jadi dijadikan menjadi 2 kilogram. Nah, kalau seperti ini berarti lebih berat mana antara 1 kilogram dengan 20 hektogram? Ya betul, lebih berat dari yang 20 hektogram, yaitu 2 kilogram ya nak ya. Karena kalau ini kan 1 kilo sama dengan 10 hektogram saja, sementara ini 20 hektogram ada 2 kilo, berarti 1 kilo dengan 2 kilogram itu ada lebih berat 2 kilogram. Dan 10 hektogram sama dengan 20 hektogram lebih berat 20 hektogram. Bisa dipahami ya nak ya? Jadi harus disamakan terlebih dahulu, baru kita bisa membandingkannya ya nak ya. Nggak bisa kalau misalnya 1 kilogram dibandingkan dengan 20 hektogram, nggak bisa. Harus disamakan. Apakah kita ingin mengetahuinya sebagai kilogram atau sebagai hektogram ya nak ya, seperti itu ya. Kalau dijadikan hektogram berarti sama saja. 20 hektogram dengan 1 kilogram, kalau dijadikan hektogram kan 10 hektogram, berarti tetap sama, masih berat yang 20 hektogram ya nak ya. Paham ya nak ya sampai di sini? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kita membandingkan berat 2 kelompok benda ya nak ya, bagian 1. Itu sama dengan contoh yang tadi ya nak ya. Ini bisa dilihat dari contoh halaman Bu Pena, halaman 173 ya nak ya. Itu ada di situ ya. Yang pertama yaitu kelompok A ya. Yaitu kelompok A ya. Itu masing-masing ada 20 hektogram. Ada 20 hektogram ya, 20 hektogram ya. Terus kemudian ada 2 ini ya, ada 2 bungkus apa ya itu ya, mungkin duku ya, duku. Nah, ini masing-masing dukunya ada 20 hektogram dan ada ada 2 kantong. Kemudian di kelompok B itu ada masing-masing 1 kantong, masing-masing kelompok B 1 kantong ya, buah dukunya itu 1 kilogram. Tapi ada 3 buah ya nak ya, ada 3 buah masing-masing kantong itu sisi 3 kantong, ada masing-masing 1 kantongnya 3, ada 1 kilogram, berarti ada 3 ya nak ya, yang kelompok 3, kelompok B ya nak ya. Nah, jadi berat duku
berat duku di kelompok A ya. Pada kelompok A ini, di kelompok A-nya ya, yaitu sama dengan 20 hektogram, kemudian ditambah 20 hektogram. 20 hektogram. Di 20 hektogram ditambah 20 hektogram ya. Kemudian sama dengan berapa? 20 ditambah 20 berarti sama dengan 40 hektogram ya nak ya. Nah, kalau 20 yang kelompok B, ini yang kelompok B, kita lanjutkan kelompok B dulu ya. Yaitu ada 1 kilogram dukunya ya, ditambah 1 kilogram dan ditambah 1 kilogram ya nak ya, ada 3 ya nak ya. Jadi berjumlah seluruhnya ada 3 kilogram. 3 kilogram buah duku ya nak ya. Nah, ada buah duku, maaf ya, nggak muat itunya papan tulisnya. Jadi kalau kita mau membandingkan berat buah duku antara kelompok A dan kelompok B, kita harus samakan terlebih dahulu ya. Kalau di sini yang kelompok B itu adalah sebanyak 3 buah duku, berarti kalau kita mau jadikan hektogram juga bisa, tetapi di sini di buku ini untuk dijadikan kilogram, berarti 20 hektogram ditambah 20 hektogram sama dengan 40 hektogram. Kalau 1 kilogram adalah sama dengan 10 hektogram, berarti kalau ada 40 hektogram berarti sama dengan berapa kilo nak? Ya. Iya, ada 4 kilogram. Nah, berarti kesimpulannya bahwa buah duku kelompok A itu lebih berat dari buah duku kelompok B yang hanya 3 kilogram ya nak ya. Nah, seperti itu. Kalaupun dijadikan hektogram pun, kalau 3 kilogram berarti dia sama dengan berapa? Kalau 10 berarti 3 hektogram ya nak ya. Ini sama dengan 3 hektogram. Sama dengan berapa? 30 ya, 30 hektogram. Berarti tetap saja lebih ringan dari yang kelompok A ya nak ya, 40 hektogram. Bisa dipahami ya nak ya? Jadi jangan bingung lagi kalau kita mau membandingkan suatu benda yang lebih dari 1 atau 2 atau 3, itu harus disamakan dulu satuan beratnya ya nak ya, baru kita mengetahui berat mana ya nak ya. Bisa dipahami ya sayang ya? Alhamdulillah. Kita boleh lanjutkan? Boleh ya. Nah, untuk membandingkan berat dua kelompok benda di bagian 2 juga sama ya, kurang lebih dari kelompok 1 tadi enak ya, bahwa kita harus menyamakan terlebih dahulu kelompok benda itu satuan beratnya ya nak ya. Kalau misalnya hektogram dengan kilogram berarti kita harus samakan dulu apakah menjadi kilogram terlebih dahulu atau menjadi hektogram, atau juga kita bisa merubahnya menjadi bentuk atau satuan benda yang dengan berat yang lain. Misalnya seperti contohnya ya, kalau Ustazah kasih contoh yang lainnya ya nak ya, biar lebih paham lagi ya. Nah, itu ada contohnya, misalnya ini ada kelompok A ya, kelompok A itu ada buah jeruk, misalnya buah jeruk ya. Dalam kantong ini ada yang beratnya ini mungkin 500 gram ya nak ya, 500 gram. Kemudian ditambah lagi ada dua kantong buah jeruknya sama-sama 500 gram ya nak ya. Nah, kemudian di kelompok B ya, kelompok B itu ada buah jeruk juga ya. Buah jeruknya di dalam kantongnya itu beratnya kita samakan ya. Ini ada
misalnya 1 kilo ya, ini 1 kilogram, kemudian ditambah lagi kantong keduanya, buah jeruknya ya. Ini ada ada lebih sedikit ya jadinya ya nak ya. Nah sama aja 1 kilogram ya nak ya. Nah berarti kita harus membentuk atau membetulkan dulu terlebih dahulu ya. Ini kita akan menjadikan apa ya, antara gram atau kilogram ya, kita jadikan kilogram aja ya biar mudah. Nah sekarang kita jumlahkan dulu kelompok A, yaitu 500 gram ditambah 500 gram berarti sama dengan 1000 gram ya nak ya, 1000 gram. Nah kalau 1000 gram, kalau kita akan jadikan kilo, berarti 1000 gram itu sama dengan berapa kilo nak? Ya, sama dengan 1 kilogram ya nak ya. Nah sementara yang di kelompok B adalah ada 1 kilogram ditambah 1 kilogram sama dengan 2 kilogram. Berarti kelompok manakah yang lebih berat antara kelompok A dan kelompok B buah jeruknya? Ya betul, yaitu yang lebih berat adalah kelompok B, yaitu 2 kilogram ya nak ya. Buah jeruknya ada 2 kilogram, sementara yang kelompok A hanya 1 kilogram ya nak ya. Nah 2 kilogram ini sama dengan berapa gram? Kalau ingat, kalau 1 kilogram sama dengan 1000 gram, berarti kalau 2 kilogram berarti sama dengan 2000 gram ya, 2000 gram. Berarti berat mana juga? Ya, berat mana? Berarti 1000, yang ini 1000 gram, ini 2000 gram. Berarti tetap saja berlebih berat yang kelompok B. Ya nak ya, paham ya nak ya sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dan bisa diulang-ulang di rumah ya. Jadi buat sendiri soalnya, misalnya jadi dari kilogram menjadi hektogram atau hektogram menjadi gram ya nak ya, diulang-ulang karena MTK itu tidak bisa hanya sekedar dilihat atau didengar, tetapi juga harus diulang dan diulang sampai kita paham ya nak ya. Alhamdulillah kalau sudah paham ya nak ya. Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham ya nak ya. Mudah-mudahan lain waktu kita akan bertemu lagi dan membahas hal yang sama dengan gram atau hektogram atau kilogram atau satuan gram yang lain ya nak ya. Mudah-mudahan anak-anak tidak putus asa jika memang belum paham ya nak ya, terus bekerja keras dalam belajar karena ingat, belajar itu wajib hukumnya ya nak ya. Kalau tidak tahu, tidak paham benar ya, mungkin mau bertanya dengan Ustazah Ainun juga boleh ya, langsung japri aja ke Ustazah Ainun ya nak ya, insya Allah akan dijelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kita untuk hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anakku semuanya yang mau melihat dan mempelajari video Ustazah ini. Mudah-mudahan tidak bosan-bosannya dalam melihat video-video pembelajaran dari Ustazah Ainun maupun Ustazah Fitri dan Ustazah yang lainnya ya nak ya. Ingat selalu jaga kesehatan dengan perbanyak minum air putih, banyak makan sayur dan buah, tidur yang cukup. Jangan sering bergadang hanya untuk main game atau main HP yang lain-lain ya nak ya, karena memanfaatkan waktu itu adalah sangat penting ya nak ya, karena setiap detik waktu kita yang kita jalani itu akan ditanyakan oleh Allah nanti kelak di akhirat. Ya, mudah-mudahan anak-anakku tetap semangat, jaga sholat 5 waktunya, jaga sholat duhanya, juga perbanyak amal yaumi yang lainnya, jaga adab dan akhlaknya juga. Ustazah akhiri, mohon maaf jika ada salah kata dari Ustazah Ainun, karena kebenaran hanya milik Allah, kesalahan mutlak milik Ustazah Ainun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.